Oke, langsung aja. Nah, pertama-tama kakak coba review lagi bagaimana membaca diagram Venn. Tapi kali ini ada ceritanya nih, bukan sekedar A, B, C, dan angkanya doang gitu ya. Masih ingat kalau ada titiknya, kalau tidak ada titiknya artinya apa? Ya, kalau tidak ada titik berarti ini jumlah ya. Berarti ini 17 voli. 5 ya, ini ada 14 orang gitu ya, ini 3 orang. Bukan angka 17, bukan angka 5 ya, tapi ini jumlah. Oke, perhatikan diagram Venn di samping. Jika diagram Venn tersebut adalah hasil survei hobi olahraga siswa kelas 7 SMPN 551, maka berapakah siswa yang hanya suka voli saja? Nah, kalau ketemu soal-soal cerita seperti ini, ada beberapa kalimat yang perlu kita perhatikan. Apakah suka voli saja atau suka voli? Jadi apa bedanya pertanyaan yang A dengan pertanyaan yang C gitu ya. Kalau kita lihat diagram Venn-nya, ada 17 orang di voli. Tapi ada 5 orang juga yang masih dalam lingkaran voli. Apa bedanya 17 dan 5? Ya, apa bedanya si angka 17 dan si angka 5? Kalau si angka 17, dia tidak berpotongan dengan basket. Berarti ya dia tidak suka basket. Dia hanya suka voli saja. Kalau yang 5, dia ada di lingkaran voli dan juga ada di lingkaran basket. Artinya 5 ini adalah yang suka voli dan suka basket. Gitu ya. Karena ada di lingkaran voli dan ada di lingkaran basket. 14 artinya? Ya, 14 ini karena nggak ada di lingkaran voli, ini yang basket saja. 3 di luar lingkaran ya, artinya ya dia tidak suka voli, nggak suka basket gitu ya. Oke, sekarang kalau kita sudah mengidentifikasikan angka-angka dalam sini, sekarang kita coba jawab ya. Berapakah siswa yang hanya suka voli saja? Voli saja berarti tadi 17 orang gitu ya. Berapakah siswa yang hanya suka basket saja? Oh, tadi berapa? 14 orang gitu ya. Berapakah siswa yang suka voli? Nah, voli berarti ini suka voli, ini juga suka voli. Tapi yang ini suka voli dan suka basket. Di soal ditanya suka voli. Dia tidak peduli apakah yang suka voli ini suka basket atau enggak. Berarti ini jawabannya adalah 17 ditambah 5. Atau sama dengan 22 orang. Gitu ya. Kalau yang suka basket, sama. Jadi kalau yang suka basket tuh bukan 14, tapi 14 tambah 5. Kenapa? Karena sekali lagi kakak jelaskan, 5 ini masih ada di dalam lingkaran basket. Nah, tapi 5 ini juga suka dengan voli. Pertanyaannya adalah suka basket. Tidak peduli apakah suka basket dan voli. Pokoknya suka basket deh. Ya berarti 14 ditambah 5. Artinya nih 19 orang. Berapa siswakah yang suka basket dan voli? Nah, ini gampang. Pasti kita ambil yang tengah-tengah. Berarti ini adalah 5. Tidak suka keduanya, kita ambil yang di luar lingkaran. Berarti 3. Ya. Ini kalau himpunannya ada 2. Sekarang gimana kalau himpunannya ada 3? Wah, ini contoh ya. Misalkan diagram Venn di samping adalah merek ayam goreng yang disenangi pemuda kampung Betawi. Ada Jainab Fried Chicken, JFC. Ada McBokir, ada Rojali Fried Chicken, RFC gitu ya. Oke. Sekarang kita coba perhatikan. Wah, kakak sudah memberikan warna yang cukup berbeda nih ya. Ada lingkaran hitam, lingkaran orang-orang yang suka dengan JFC atau Jainab Fried Chicken. Kalau kita lihat ada angka 12 yang tidak termasuk dalam lingkaran hijau, tidak termasuk dalam lingkaran merah. Artinya ini 12 ini adalah yang JFC saja ya. JFC saja. Kemudian ada Oke, sebelum yang lain kita coba yang ini dulu. Nih, ada di lingkaran MCB aja ya. Berarti ini MCB saja. Nah, berarti 16 ini adalah RFC saja. Oke ya. Terus ada angka-angka 2, 7, 4, dan 3.
Nah, angka-angka apa aja ini ya? Coba kita teliti. Kalau angka 2, ternyata ada di lingkaran merah, ada di lingkaran hitam ya. Berarti angka 2, kalau atas sini ya, ini adalah yang suka RFC dan suka JFC. Berarti dia ya makan RFC bolehlah, makan Rojali oke, makan Jenab Fried Chicken oke. Kemudian ada juga si 4. Nih si 4 ya. Ada di lingkaran hijau, ada di lingkaran hitam, tapi nggak ada di merah. Artinya dia yang suka McBokir dan juga suka JFC. Jadi dia makan JFC mau, makan McBokir mau, tapi nggak mau makan RFC gitu ya. Oke. Terus ada angka 3. Nah, angka 3 ini kalau kita lihat di gambar, dia ada di lingkaran merah dan ada di lingkaran hijau, tapi di luar lingkaran hitam. Oke ya. Artinya dia adalah yang penyuka McBokir dan juga RFC. Jadi dia kalau diajak makan, yuk ke McBokir, ayo, ke RFC, ayo. Tapi kalau ke JFC dia nggak mau. Nah yang terakhir ada angka 7. Nah ada angka 7. Angka 7 ini, ini ada di dalam lingkaran merah, ada di dalam lingkaran hijau, ada dalam lingkaran JFC. Berarti 7 ini adalah yang suka semuanya. Berarti suka RFC, suka JFC, dan suka siapa lagi tuh? McBokir gitu ya. Nah, ada angka 6 di luar, nggak dalam lingkaran, berarti ini yang tidak suka ya. Tidak suka ayam goreng ya, mungkin dia sukanya ayam bakar gitu ya. Dia nggak suka ayam goreng. Oke, sekarang baru kita jawab pertanyaan ya. Jadi kakak jelaskan dulu arti dari si diagram ini, baru kakak jawab pertanyaan ini gitu ya. Itu salah satu cara supaya kita nggak salah. Berapa pemuda yang hanya suka Jenab Fried Chicken saja? Berarti JFC saja, gampang ya. Berarti, ini 12. Hanya suka McBokir saja? Oke, tadi sudah kita teliti. Ini adalah 14. Pemuda yang suka McBokir dan RFC. Nah, ingat tidak ada kata saja. Berarti boleh saja pemuda yang suka McBokir dan RFC ini suka juga dengan Jenab Fried Chicken. Ya, bedakan dengan pertanyaan nomor D. Oke, nomor D itu dia hanya suka JFC dan RFC saja. Dia nggak mau yang McBokir. Oke ya. Berarti yang C ini, jawabannya yang mana yuk? Yang C, McBokir dan RFC. McBokir di lingkaran hijau dan lingkaran merah. Berarti ada si 7, ada si 3. Artinya 7 tambah 3 atau 10. Berapakah pemuda yang suka JFC dan RFC saja? JFC dan RFC saja. Berarti kita nggak mau hitung pemuda yang suka McBokir. Berarti yang ada di dalam lingkaran hitam dan di lingkaran merah, tapi nggak mau yang dalam lingkaran hijau. Berarti angka, 2. Berarti ini hanya 2 orang. Yang suka ketiganya paling gampang, pasti di tengah-tengah. 7. Ini yang tidak suka, ini kakak ganti ya. Ketiganya. Itu adalah yang di luar lingkaran. Berarti 6. Oke ya, jadi gampang ya cara membaca diagram Venn yang 2 dan juga yang 3 untuk soal-soal cerita seperti ini. Perhatikan kata saja. Kalau ada kata saja artinya dia tidak mau yang lain. Jenab Fried Chicken saja berarti dia mau cari yang ya di daerah Jenab Fried Chicken, tidak boleh masuk ke area McBokir dan area si Rojali Fried Chicken ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Nah, ini sekarang biasanya soal-soalnya bentuknya seperti ini. Jadi ada survei atau apa gitu ya, ada suka berenang dan suka basket dan sebagainya. Kita disuruh gambarkan diagram Venn-nya. Oke ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang mengikuti gitu ya. Nah, sebenarnya cara penyelesaiannya kakak bisa kerjakan dalam 2 cara, dalam cara gambar dulu diagram Venn-nya atau dengan cara rumus. Oke ya. Tapi memang lebih gampang kita menyelesaikan dengan cara gambar. Kalau cara rumus nanti ada rumus yang harus dihafal, ada bentuk-bentuk irisan itu kita mesti ingat-ingat lagi dan sebagainya. Oke, untuk yang soal kali ini kakak akan coba ajarkan dalam bentuk gambar aja.
Oke ya. Kalau kita lihat SMPN 501 ini punya anak murid 120, 45 siswa senang berenang, 55 siswa senang bermain basket, 25 anak senang keduanya. Oke, kalau ketemu soal seperti ini, soal cerita, nggak ada diagram Venn ya. Kalau tadi kan ada diagram Venn-nya, kita artiin apa gitu kan ya. Terus bentuknya bukan angka, jadi bukan S sama dengan berapa, A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, terus disuruh gambar. Tapi biasanya dari sekian anak, oh ada yang senang ini, ada yang senang itu, ada yang makanan kesukaannya ini, ada yang hobinya itu. Nah, ada yang berlangganan ini, berlangganan itu. Nah, itu biasanya kita akan pakai cara-cara seperti ini. Oke, langkah pertama kita selalu gambarkan dulu diagram Venn-nya. Kalau 2, standarnya kita gambar seperti ini. Kalau 3, kita selalu gambar seperti ini. Walaupun belum tentu tengahnya ada. Oke ya. Yang berikutnya, ini semesta ya. Yang kedua, ingat kita selalu mulai dari tengah. Oke, ini penting nih, kita mulai dari tengah. Jadi kalau kakak bilang ini yang suka berenang, ini yang suka basket, gitu ya. Kita mulai dari yang tengah sini. Atau yang suka keduanya. Apakah di soal ada? Oh, ada 25 anak. Maka kita tulis 25. 25. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, ingat tadi ada kata saja ya. Sekarang diperoleh keterangan 45 siswa senang berenang. 45 siswa senang berenang. Dalam soal tidak dituliskan 45 siswa senang berenang saja. Ya, jadi beda ya, senang berenang dan senang berenang saja beda. Artinya apa? 45 ini adalah lingkaran semua nih. Nah, mungkin saja di 45 itu ada yang juga senang basket, gitu ya. Kecuali dibilang berenang saja, maka kakak di sini langsung tulis 45. Tapi karena tidak ada kata saja, kakak berpikir, oh berarti dari 45 anak ini ada mungkin aja nih ada yang suka basket. Nah, berapa sih yang suka basket? Nah, kita lihat yang tengahnya, 25. Berarti yang di sini kita isi bukan 45, tapi 45 di 5 atau 20. Nah, ini kita isi ya. Nah, artinya sama juga dengan si 55 siswa yang senang bermain basket. Ini bukan senang bermain basket saja gitu ya. Berarti di lingkaran merah ini itu 55. Di sini sudah 25, artinya di sini tinggal 30. Ya, ada yang di luar yang kita belum tahu berapa ya yang di luar gitu ya. Oke. Sampai sini diagram Venn kita belum rampung. Kenapa? Karena masih ada yang di luar gitu ya. Tadi langkahnya mulai dari tengah, yang ketiga baru bergerak ke pinggir ya. Oke, bergerak ke pinggir. Karena kita belum tahu, ingat semestanya harus 20, tapi kita belum tahu nih yang di sini berapa, maka kita anggap dia X misalnya. X gitu ya. Nah, kemudian ditanya berapakah anak yang tidak senang keduanya, berarti yang di luar ini yang ditanya gitu ya. Oke, sekarang kalau kita perhatikan, ingat semestanya adalah 120. Berarti ini totalnya adalah 120 anak. Ya nih semua nih yang kotak ungu ini 120. Maka kakak boleh tulis begini, 120 anak itu terbagi-bagi. Oh, ada yang 20 anak suka berenang saja. Oh, ada yang 25 anak suka basket dan berenang. Oh, ada yang 30 anak suka basket saja. Tapi ada juga yang di luar nih, yang kita belum tahu. Nah, ditambah dengan si X. Oke, berarti gimana penyelesaiannya? Oke, sekarang X-nya biarkan saja di sini. Ininya kita pindahkan ke sini, gitu ya. Berarti ini 120 dikurang 20, dikurang 25, dikurang 30, sama dengan X. X, gitu ya. Berarti berapa nih? 120 kurang 20 berarti ini 100. Dikurang 25 artinya 75. Dikurang 30 artinya 45.
Berarti ini X-nya adalah 45. Berarti ini 45. Nah, ini dapat nih, kita tahu nih, oh ini angkanya 45 anak. Yang mungkin mereka tidak senang berenang dan tidak senang basket, senangnya futsal misalnya, gitu ya. Berapa anak yang senang berenang saja? Ingat, berenang saja berarti daerahnya yang di lingkaran kuning tapi nggak mau kena yang si basket ya. Berarti ini 20. Ingat ya, berenang saja nih daerah sini nih, berenang saja nih. Oke ya, gampang ya. Ini kakak nggak pakai rumus, kakak mulai dengan menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, sekarang deh kakak ajarkan cara rumusnya gitu ya. Kalau 2, gampang cara menghafal rumusnya. Rumusnya itu seperti ini. N. Kalau 2, maka gabungan 2 dulu. Oke ya. Sama dengan N 1, 1. Nah, kemudian tadi 1, 1, tandanya berubah. Oke. Udah ya, 2 udah selesai dong. Udah nggak ada lagi. Nah, ini rumusnya. Oke ya. Nah, cuma penerapan rumus ini agak sedikit sulit. Itu ya. Kenapa? Karena kita mesti tahu nih, oh A iris B-nya berapa ya? Oh, A iris B-nya itu berarti yang gemar keduanya 25. NB-nya berapa? NB-nya ini adalah yang gemar basket misalnya. Oh, gemar basket berarti 55. Bukan gemar basket saja. Yang A-nya ini adalah yang gemar berenang saja. Berarti ini 45. Nah, ini kita tahu nih N A union B-nya jadi dapat berapa nih? Gitu ya. Ditambah dikurang gitu. Dapat si lingkaran dalam sini. Jadi untuk mencari luarnya tinggal semesta dikurangin ini aja. Oke ya. Jadi lebih baik kakak ajarin pakai cariin aja ya. Kayaknya lebih gampang. Oke. Nah, sekarang contoh soal lagi. Dari 80 anak IPA, 10 IPA 9888. Diperoleh keterangan 35 suka matematik, 40 suka fisika, 15 anak nggak suka keduanya. Suka biologi mungkin atau kimia gitu ya. Disuruh gambarkan diagram Venn-nya, berapa banyak anak yang senang keduanya, berapa anak yang senang berenang saja. Yang suka matematika saja. Oke ya. Oke, kita gambar. Kita mulai dari tengah. Berarti ada yang suka matematika, ada yang suka fisika. Kita mulai dari tengah. Apakah ada pernyataan dalam soal yang gemar keduanya, senang keduanya? Adanya tidak senang keduanya. Ini gampang nih, langsung kamu taruh luar. Ya. Ternyata tidak ada pernyataan yang menyatakan berapa anak yang senang keduanya. Tetap kita mulai dari tengah, tapi karena kita belum tahu, kita isi dengan X. Oke ya. Gampang ya, kita isi dengan X. Kemudian, semestanya lupa. Baru kita isi pinggir-pinggirnya. Tadi kakak isi tengah dulu, baru isi pinggir gitu ya. 35 siswa senang matematika. Ingat 35 itu untuk satu lingkaran. Di sini ada X, berarti ini 35 dikurang X. Ya. Kemudian, 40 siswa senang fisika. Terus di tengah-tengah sini sudah ada X. Fisika itu satu lingkaran ya. Kecuali dibilang 40 siswa senang fisika saja. Maka kakak boleh tulis di sini 40. Tapi karena nggak ada, kakak tulisnya 40 dikurang yang tengahnya. Karena belum tahu X. Sekarang kita hitung. Ya, ini sudah kita gambarkan. Sekarang kita hitung. Ingat semestanya itu adalah berapa? 80 ya. Nah, itu adalah jumlah dari semua ini. Artinya 35 dikurang X, ditambah X, ditambah 40 dikurang X, ditambah 15. Oke ya, coba kita hitung ya. Min X tambah X habis 80, 35 tambah 15, 50, 50 tambah 40, 90. 90 dikurang X. Maka X-nya adalah 10. Nah, tapi apakah diagram Venn sudah selesai? Belum ya. Ini berarti X-nya bisa kita ganti dengan 10. Berarti yang di sini kita ganti dengan 40 dikurang 10. 30. Berarti yang di sini adalah 25. Baru kita bisa jawab pertanyaannya. Berapa anak yang senang keduanya? Oh, ini tadi 10 ya. Dapat. Berapa anak yang senang matematika saja? Matematika saja berarti
35 apa 25? Ya, 25 ya. Karena yang 10-nya juga senang fisika. Oke ya, jadi gampang ya itu untuk yang 2. Jadi kita selalu mulai dari yang tengah. Sekarang kita belajar yang 3. Aduh, banyak banget nih. Oke ya. Tetap sama, yang 3 kita juga selalu mulai dari tengah. Oke ya. Maka kita gambar dulu diagram Venn-nya. Oke, agak besar nggak apa-apa. Semesta. Dari pencatatan hobi 110 pemuda kampung Makassar diperoleh data sebagai berikut. 35 hobi membaca, 35 pemuda hobi menonton, 48 menulis. Jadi ada membaca, ada baca, ada nonton, ada tulis gitu ya. Ada baca, ada tonton, ada nonton, ada tulis BNT ya. Ada juga yang hobi membaca dan menulis dan sebagainya. Oke, berarti kita gambar diagram Venn-nya. Seperti yang kakak bilang, kalau ketemu soal seperti ini, standarnya adalah diagram Venn-nya bentuknya 3 ya lingkarannya. 1. Kemudian kakak gambar yang kedua. Kakak gambar agak besar, karena butuh space besar. Oke. Ini yang suka baca, kakak taruh sini. Yang suka nonton, kakak taruh sini. Yang suka, kok nggak merah ya? Yang suka nulis, kakak taruh sini. Oke ya, kita tinggal mulai. Kita selalu mulai dari yang tengah. Tengah, ini ya. Dia ada di lingkaran merah, ada di lingkaran biru, dan ada di lingkaran kuning. Artinya kita cari yang suka ketiganya. Mana ya, ada nggak ya? Oh, ada nih. 4 orang hobi ketiganya. 4. 4. Oke ya. Setelah 4, kita baru keluar. Ya, berarti kita mulai yang ini dulu nih. Kita selesaikan yang ini dulu nih. Ini apa ya? Ya, kita coba yang biru dan yang merah. Biru itu ada di area biru, nulis, dan merah, nonton. Berarti kita coba cari keterangan yang suka menulis dan suka menonton. Suka menulis dan suka menonton 10. Nah, tapi di sini sudah ada 4. Berarti di sini tinggal 6. Ya. Lanjut. Berarti ini udah ya. Ini udah 10 udah kepake, 4 sudah kepake. Sekarang area yang ini, kuning, yang membaca dan yang menulis. Mana membaca dan menulis? Ternyata 18. Di sini sudah 4 nih. Berarti di sini sisa 14. Oke ya. Sekarang yang membaca, kuning, dan merah, menonton. Berarti di sini berapa? 12, ini 4. Berarti di sini 8. Oke ya. Nah, sekarang baru kita beralih ke area yang paling luar. Ini agak panjang sedikit. Oke, kita mulai dari yang menulis. Menulis itu 48, tapi ingat 48 itu satu lingkaran. Sudah ada 14 di sini, sudah ada 4 di sini, sudah ada 6 di sini. Berarti yang sisa di area sini 48 dikurang 14 dikurang 6 dikurang 4. Berapa ya? 48 dikurang 10 dikurang 24, berarti 24. Oke ya. Sekarang yang nonton. Yang nonton merah, lingkaran merah, tapi sudah ada 6 di sini, 4 di sini, 8 di sini. Nonton itu berapa? Oh, 35. Berarti 35 dikurangi 6, dikurangi 4, dikurangi 8. Berapa ya? 35 dikurang 10, 25 dikurang 8, berarti 17. Yang kuning. Nah, yang kuning, kalau kita lihat, berarti ini membaca. Oh, 35 juga ya membaca ya. 35 juga, tapi 14 sudah di sini, 4 sudah di sini, 8 sudah di sini. Berarti 35 dikurang 14 dikurang 4 dikurang 8. Berapa ya? Nah, 35 dikurang 12 tambah 14, 26. Berarti 9. Oke ya. Kalau sudah, berarti angka-angka yang kita pakai hanya yang ini aja nih. Yang di tengahnya mungkin tadi tidak terlalu susah, cuma yang di luar yang kita pakai ini aja. Dan 9. Nah, diagram Venn sudah selesai. Belum, ternyata masih ada di luar yang kita nggak tahu. Ada nggak ya yang tidak suka ketiganya?
Prinsip pengerjaannya sama. Ingat semestanya itu adalah 110. 110 itu adalah jumlah dari semua angka yang ada di dalam sini. Berarti ini 110 itu adalah 24 ditambah 17 ditambah 9 gitu ya. Ditambah 14 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4. Nih kakak tulisin semua nih yang putih-putih nih. Yang putih dan lingkarin putih. Ditambah yang di luar X gitu ya. Oke, sekarang kita hitung 110. Ini 20. Oke ya, mana lagi yang bisa dihitung cepat ya? 20. Ini 28, ini 32 gitu ya. 32 ini sama ini berapa? 41 ya. 50. Ini sama ini maksud kakak 50. 50 sama 32 berarti berapa? 82 ditambah X. Oke ya, berarti X-nya adalah 110 dikurang 82. Banyak juga ya. Berapa nih? 110 kurang 82 berarti 8. 128. Oke, 100 kurang 80, 20 ya maksud kakak. Berarti yang di luar ini ada 28. Wah, cukup besar ya. Mungkin mereka sukanya menjahit gitu ya. Nah, sekarang baru kita bisa menyelesaikan soal-soalnya. Tentukan yang tidak hobi ketiga. Tidak hobi ketiga berarti di luar. Berarti ini berapa? Gampang ya, 28 orang ya jawabannya ya. Berapa banyak yang hobi menulis tapi tidak hobi membaca? Menulis tapi tidak hobi membaca. Berarti kita maunya nulis tapi nggak mau yang baca juga, nggak mau yang dalam lingkaran kuning. Jadi yang dalam lingkaran biru yang terpengaruh kuning kita buang. Artinya tinggal 24 sama 6 saja. Berarti ini 24 ditambah 6 atau 30. Oke ya. Nggak susah ya. Oke, nah ini soal yang terakhir. Nah, kalau kita lihat dari 80 anak diketahui 43 anak suka soto. Masa suka toto ya? Suka soto. 37 siswa suka mie dan 35 siswa suka bakso. Juga diketahui 12 siswa suka mie dan bakso, 14 siswa suka soto dan mie, 15 siswa suka soto dan bakso, serta tidak ada yang tidak suka ketiganya. Artinya masing-masing siswa paling tidak suka satu makanan gitu ya. Maka tentukanlah diagram Venn-nya. Banyak siswa yang suka bakso saja, banyak siswa yang suka soto saja. Nah, berarti seperti biasa kita gambar dulu ya diagram Venn-nya ya. Nah, ini kita gambar diagram Venn-nya. Oke, ini kakak besarin dikit. Ini besar dikit. Ada 3 ya, ada si soto. Kakak kasih warna yang berbeda ya untuk si mie-nya. Bukan soto mie ya, soto dan mie. Beda nih. Beda mie-nya. Kemudian kakak tuliskan untuk si baksonya di sini. Oke ya. Nah, ini untuk si bakso. Oke, seperti yang kakak bilang, kita selalu mulai dari tengah. Nah, coba kita mulai dari tengah ya. Mulai dari tengah berarti kita cari yang suka ketiganya. Coba di soal ini ada nggak ya kata-kata yang menyatakan sekian anak suka ketiganya gitu ya. Wah, ternyata nggak ada ya. Kalau tadi kan di soal sebelumnya ada ya. Nah, karena tidak ada, kita isi dengan X. Oke, kita isi dengan X. Kemudian, kita akan bergerak ke yang kecil-kecil dulu sebelum ke yang luar. Berarti kita ke sini dulu nih, ke 3 titik putih ini dulu ya. Kakak mau cari tahu ini berapa ya angkanya ya. Berarti kan kalau yang antara hijau dan merah ini berarti yang suka soto dan suka mie. Coba kita lihat. Di sini ada 14 anak yang suka soto dan suka mie. Maka yang putih ini itu bukan 14. 14 itu si titik putih ini dan si X. Artinya di sini adalah 14 dikurang dengan X gitu ya. Oke, lanjut lagi yang biru dan merah. Biru dan merah itu berarti yang suka bakso dan suka soto. Berarti 15, tapi 15 itu hanya yang ini aja ya. 15 itu adalah dua-duanya nih, titik putih dan si X. Maka di sini adalah 15 dikurang X. Oke, sekarang bakso dan mie. Bakso dan mie udah 12. Berarti di sini kita tulis 12 dikurang X gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat, kita sudah mengisi yang tengah, kita sudah mengisi yang kecil-kecil. Sekarang kita mengisi yang besar-besar. Sekarang kita mulai dari si bakso dulu. Bakso itu ada nih 35 siswa ya.
3 mahasiswa suka bakso. Tapi itu semua lingkaran biru. Nah, sekarang sudah ada di sini 15 dikurang X, di sini ada X, di sini ada 12 dikurang. Jadi, ketika kita mau menghitung si bakso ini berapa, nah harusnya dia adalah 35 dikurangi oleh semua ini. Berarti 35. Nah, kakak tulis di sini aja ya. Yang bakso saja. Berarti ini 35 dikurang 15 dikurang X, dikurang X, dikurang 12 dikurang X. Kakak kasih kurung ya, supaya kita tidak salah di plus minusnya. Berarti berapa nih? 35 dikurang 15 ditambah X, dikurang X, dikurang 12 ditambah X. Ini bisa dicoret ya. Nah, ini berarti berapa nih? 35 dikurang 15, berapa? 35 kurang 15, 20. 20 dikurang 12 berapa ya? 8 ya. Berarti 8 ditambah X. Nah, berarti kakak di sini punya 8 ditambah X. Sekarang kita coba hitung si M-nya. M-nya itu Mi suka Mi. Oh, 37. Berarti M ini adalah 37 dikurang 14 dikurang X, kasih kurung, dikurangin X, dikurang dengan 12 dikurang X, gitu ya. Kita coba buka, berarti 37 dikurang 14 ditambah X, dikurang X, gitu ya. Dikurang 12 ditambah X. Berarti ini bisa dicoret juga ya. Sekarang 37 dikurang 14 berapa ya? 23. 23 dikurang 12 berarti 11 ya. 11 ditambah X. 11 ditambah X. Nah, tinggal si soto nih. Oke, kakak soto hitung di sini aja ya. Soto berapa ya? Soto itu 43. Berarti 43 kita kurang dengan 15 dikurang X. 15 kurang X ini ya. Ingat ya, ini lingkaran merah. Soto itu 43 itu semua lingkaran merah. Tapi 43 itu sebagian sudah masuk di sini, dan di sini. Maka mesti kita kurangkan. Dikurang X, dikurang 14, dikurang X. Ini ada kurungnya. Jadinya ini 43 dikurang 15 ditambah X, dikurang X, dikurang 14 ditambah X. Berapa ya? 43 dikurang 15, 28. 28 dikurang 14, 14 tambah X. Karena ini bisa dicoret ya. Berarti ini 14 ditambah X. Nah, kalau kita sudah dapat masing-masing isinya, baru kita jumlahkan semua. Di luar tidak ada angka ya. Kenapa? Karena dia bilang tidak ada yang tidak suka ketiganya. Artinya semua masuk di dalam lingkaran gitu ya. Gimana cara menghitung semuanya? Nah, berarti ingat kita mau menjumlahkan ini semua. Dan hasilnya adalah semestanya, yaitu 80. Oke, kakak ganti bolpen lagi, biar jelas. Berarti 80 itu adalah, oke. Wah, ini jadi ribet ya. Nah, ini yang kakak bilang. Kalau udah 3 himpunan, biasanya agak ribet. Tapi nggak apa-apa, kita belajar ya. 14 ditambah X, ditambah 11 ditambah X. Kakak tulis dulu yang luar-luar. Ditambah 8 ditambah X, gitu ya. Ditambah 15 dikurang X, ditambah 14 dikurang X, ditambah 12 dikurang X, ditambah X. Oke, sudah semua? Baru kita hitung. Oke, hitungnya hati-hati ya, pelan-pelan ya. Kalau kita hitung, oh ini X-nya bisa kita coret semua nih. Nah, dengan ini ya, 3 ya. Nanti tinggal plus X, gitu ya. Tinggal kita hitung angkanya nih, 14 ditambah 11, berarti berapa? 25. 25 ditambah 8 berapa ya? Ditambah 8 berarti 33. Ditambah 15 berarti 48 ya. Benar ya? 33 tambah 33 tambah 15 48. 48 tambah 14 berarti 62. 62 tambah 12 berarti berapa? 84. Nah, 84 itu harusnya di sini ya. Kayaknya ada yang aneh deh. Kalau 84, nah X-nya nggak mungkin minus dong ya. Coba kita hitung lagi ya. 14 tambah 11, 25. 25 tambah 8, 33. 33 tambah 48, tambah 15, 48. 48 tambah 14, 62. Oh, ini 74 harusnya. Nah, ini harusnya 74. Oke, 74. Jadi X-nya berapa? Nah, X-nya berarti 6. Ya. Oke, berarti baru kita isi nih. Berarti di tengah ini sekarang. Nah, coba kita
Kita hapus dikit ya. Nah, ini jadinya 6. Nah, ini jadinya 6. Oke. Berarti di sini juga jadinya 6 ya. Kakak hapus aja. Ini jadinya 6. Di sini artinya 6 juga. Berarti yang di sini artinya adalah 15 dikurang 6, 9. Ups. 9. Oke ya, berarti yang di sini 14 dikurang 6. Berarti dia adalah 8 ya. Oke, berarti di sini berapa ya? 14 ditambah X, 14 tambah 6. Tadi kan X-nya 6 ya, 14 ditambah 6 berarti 20 ya. Coba kita cek ya, 20 ditambah 9, 29. 29 ditambah 14. Ya 29 tambah 14 berapa? 43 ya. Oke, betul. Gitu ya. Berarti ini 11 tambah X, berarti dia 17. 17 ditambah 20. 37. Oke, berarti sini 8 tambah X, berarti ini hasilnya adalah 14. Ya. Baru kita bisa jawab soalnya kalau diagram Venn sudah terbentuk. Nah, berarti diagram Venn sudah ya. Berapa banyak siswa yang suka bakso saja? Bakso saja. Ingat ya, bakso itu lingkaran biru. Tapi di lingkaran biru itu ada yang suka bakso saja sebanyak 14, ada yang suka bakso dan suka soto sebanyak 9, ada yang suka bakso dan suka soto dan suka mie 6, yang suka bakso dan suka mie ada 6. Maka jawabannya adalah ini 14 ya. Yang suka soto aja berarti 20 ya. Oke, kakak cuma mengingatkan lagi beberapa hal. Berarti kalau yang di area ini berarti 8 ini adalah yang suka mie dan soto saja, artinya dia nggak suka bakso. Oke ya. Yang 9 ini artinya adalah yang suka soto dan bakso saja. Nah, itu harus diingat-ingat ya. Jadi kata-kata saja ini sangat berpengaruh dalam kalian menjawab soal. Oke ya. Nah, kira-kira begitu video tentang diagram Venn, tentang soal-soal cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar. Bagi kamu yang merasa video ini bermanfaat, tolong dibagikan kepada teman-teman kamu supaya mereka juga bisa belajar. Jangan lupa kakak tunggu like-nya untuk video ini dan juga subscribe di channel kakak ya. Terima kasih.